Sekarang kita masuk kepada tajuk kuliah kita pada malam ini, yaitu mengenai sejarah pemikiran. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an selalu ada pesan supaya kita berfikir. Afala ta'qilun, apakah kamu tidak berfikir? Banyak lagi ayat-ayat yang hampir serupa seumpama itu. Dan memang sepanjang zaman manusia berfikir. Dan tafakkaru sa'atin khairun min alfi salati. Berfikir satu saat lebih baik daripada 1000 rakaat sembahyang. Bagi sebelah sana. Pemikiran ini seperti jalur air. Ada yang keruh, ada yang jernih, ada yang berminyak dan sebagainya. Jadi pada malam ini saya ingin menggambarkan jalur-jalur pemikiran yang ada di muka bumi ini, supaya dengan itu kita dapat tahu jalan pemikiran kita sudah masuk kelompok mana. Sebab jalan pikiran ini ada yang menjadi mukmin sejati, ada yang kafir sejati, ada yang mencampur baur dengan antara pemikiran kafir dengan pemikiran Islam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita baca buku-buku mengenai pemikiran manusia, maka kita akan dapati pikiran yang paling maju sebelum agama ialah filsafat, yang digerakkan oleh pemikir-pemikir filsafat di Yunani, di Greek, dan mereka terkenal sebagaimana kita tahu, di antaranya Socrates, Plato, Xenophon dan lain-lain lagi. Filsafat adalah hasil daripada memerah pikiran. Pikir punya pikir, akhirnya jadilah filsafat. Dan pemikiran filsafat ini syarat dengan logika. Yang tak logik mereka tidak terima. Socrates memerah pikiran untuk cari kebenaran dengan akalnya sendiri. Dia gunakan hujah mantik, hujah logika, dan akhirnya dia temui dan dia anggap itulah pemikiran yang paling tinggi di masa itu. Dan pemikiran-pemikiran ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, dan bahasa asalnya telah hilang. Kalau tidaklah dengan sumbangan orang Arab, maka pemikiran itu terkubur sendiri. Tapi barakah pemerintah Islam, memerintah pemikir-pemikir Islam untuk terjemah pemikiran-pemikiran ini, maka masuklah pemikiran itu ke dalam dunia Islam, dan kemudian dia dikembalikan lagi kepada Barat. Jadi di perpustakaan negara-negara Islam syarat dengan pemikiran-pemikiran mereka. Dan ketika perang salib berlaku, di antara benda yang diangkut ke Eropah bukan hanya emas, perak hasil kemenangan, tapi adalah pemikiran. Bagi ahli filsafat, manusia ialah hayawanun natiq, manusia yang binatang yang pandai bertutur. Jadi kalau kita belajar ilmu mantik, dia akan dikata manusia adalah hayawanun natiq. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, manusia memang satu bentuk daripada dirinya adalah bahagian daripada sama dengan binatang dan beberapa hal. Tapi karena ada akal, disitulah yang membedakannya daripada binatang. Dan tahap seseorang dalam masyarakat Yunani zaman purba paling tinggi adalah filsuf.
paling bawah ialah kaum buruh, yang di tengah adalah pemerintah yang melaksanakan kekuasaan. Oleh sebab itu mereka menghormati pemikir-pemikir. Kita bertanya, apa asas yang menjadikan mereka itu hebat berfikir? Asas pemikiran mereka ialah matematik, fizik, dan psikologi. Mereka memang pintar menghitung, memahami fizik, dan mendalami psikologi untuk menganalisa perasaan orang. Gabungan daripada tiga perkara inilah menjadikan filsafat. Dan di filsafat yang dicari ialah Tuhan. Cuma mereka tidak mengakui Tuhan seperti yang diakui oleh orang-orang yang beriman, yaitu laisa kamitslihi syai'. Dan bagi mereka Tuhan mereka adalah fikiran. Bagi mereka Tuhan mereka adalah fikiran. Siapa yang paling tinggi fikirannya, itulah orang yang mereka paling hargai. Bagi mereka, hukum yang mereka tentukan adalah mengikut nilai akal mereka. Dan hukum akal pada mereka hanya ada tiga, yaitu wajib, mustahil, dan harus. Wajib barang yang mesti ada, mustahil barang yang mesti tiada, dan harus boleh jadi ada, boleh jadi tiada. Mudah saja untuk memahami contohnya. Contohnya, seorang yang namanya abang, dia pasti tua, wajib tua daripada adiknya. Mustahil abang itu muda daripada adiknya. Ini hukum yang mereka pegang. Dan bagi mereka, mereka hanya terima apa yang boleh dibuktikan oleh akal mereka. Yang tak masuk akal, mereka tidak terima. Oleh sebab itu, orang filsafat tidak ada keyakinan kepada alam gaib. Orang filsafat tidak ada keyakinan kepada neraka dan syurga. Orang filsafat jangan kita harap mereka akan percaya akan siksa kubur. Alam jin, alam hantu, setan tak ada pada mereka. Karena menurut mereka itu tidak masuk akal. Walaupun mereka mungkin ada pengalaman, tapi mereka melihat secara dengan mata lahiriah tak boleh nampak jin, tak boleh nampak setan. Maka mereka tidak percaya. Hanya mereka anggap itu bayangan-bayangan fikiran semata-mata. Dan filsafat ini dikuatkan oleh teknologi. Untuk mengukuhkan pegangan filsafat, dia dibantu oleh teknologi. Sebab hasil daripada pemikiran filsafat ini melahirkan teknologi. Maka kita dapat lihat di negeri yang orang kuat berfikir, teknologinya tinggi. Di negeri yang orang yang tidak berfikir secara filsafat, teknologi agak rendah. Bukan tak ada sama sekali, tapi rendah berbanding dengan negara yang foundation pemikiran mereka adalah filsafat. Ini satu grup pemikiran di muka bumi ini, satu kelompok pemikiran. Kelompok yang kedua ialah pemikiran yang berdasarkan wahyu. Ini pegangan kita. Wahyu di dalamnya syarat dengan kisah-kisah ghaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib, orang-orang yang beriman dengan yang ghaib. Ayat yang awal sekali dalam surah Al-Baqarah telah digambarkan. Orang yang beriman itu alladzina yu'minuna bil ghaib, orang-orang yang beriman dengan yang ghaib. Jadi bagi kelompok yang berpegang dengan wahyu, tak dapat tidak, asas pertama yang menjadi pemikiran mereka, keyakinan mereka adalah hal-hal yang gaib. Maka oleh sebab itu, orang yang dapat petunjuk, perkara pertama biasanya mereka memasuki daerah-daerah pemikiran, meyakini hal-hal yang gaib. Kita boleh tanya pengalaman orang-orang yang beriman, yang mu'alaf, mereka banyak beriman berdasarkan hal-hal yang gaib. Apalagi saya selalu berdakwah di Sabah.
Dan kalau saya tanya, apa asas yang menyebabkan kamu yakin dengan Islam, percaya dengan Al-Quran? Dia akan menceritakan hal-hal yang gaib yang mereka alami. Kemudian cara berfikir orang-orang yang menerima wahyu percaya kepada mukjizat. Mustahil orang yang berfikir berdasarkan pemikiran wahyu tolak mukjizat. Jadi pengikut Nabi semuanya meyakini mukjizat. Memang mukjizat itu bukan hak kita, hak Nabi, milik Nabi semata-mata. Kita tak boleh memiliki mukjizat. Mungkin hanya karamah kalau diberi oleh Allah. Tapi pengikutnya yakini mukjizat. Dan ada yang mendapat rezeki untuk melihat sendiri mukjizat itu. Seperti pengikut Nabi Musa, lihat bagaimana Musa pukul laut dengan tongkatnya jadi lorong. Dan mereka boleh lalu di situ. Sahabat Nabi di waktu kemarau, panas, mereka dalam perjalanan perang, air dah tak ada. Rasul hanya minta semangkuk air, Rasul celup tangan, keluar air dari celah-celah jarinya. Beribu-ribu orang boleh cukup minum air tersebut. Ini mereka lihat di depan mata mereka. Begitu juga Sayyidina Umar melihat ada binatang yang dah disembelih. Binatang itu bertanya kepada dia, "Hei Umar, bila lagi kamu mau mengucap syahadat?" Dia dengar binatang yang sudah sakarat itu tanya dia. Jadi dia tahu biasanya binatang sakarat takkan boleh bercakap kan, hanya paling ada mengemuh saja kalau lembu. Kalau unta pun bunyi dengkornya saja. Tapi dia saksikan sendiri, orang lain tak dengar, dia aja yang dengar. Ini hal-hal yang gaib yang masuk ke dalam jiwa seseorang sebelum dia beriman. Kemudian dalam wahyu, dalam cara berfikir orang yang menerima wahyu, ada iktibar. Fa'tabiru ya ulil absar. Di dalam Al-Quran itu kita akan dapat kisah-kisah yang boleh memberi iktibar. Kisah binasanya kaum Lut, kisah binasanya kaum Ad, kisah selamatnya Nabi Lut, kisah selamatnya Nabi Ibrahim daripada api. Semua itu iktibar. Fa'tabiru ya ulil absar. Kisah selamatnya Nabi Yusuf daripada perbuatan saudara-saudaranya, dan dia menyelamatkan Mesir daripada kemarau panjang. Semua ini iktibar. Dan di dalam pemikiran wahyu ada ayat-ayat hukum yang itu menjadi keyakinan dan pegangan yang kukuh bagi orang yang beriman. Bagi mereka tak beriman, ayat hukum ini ditolak. Misalnya katakanlah hukum hudud yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyelesaikan masalah perzinahan, untuk menyelesaikan masalah pencurian, untuk menyelesaikan krisis di tengah masyarakat. Ayat-ayat itu diturunkan bagi orang yang sudah masuk iman di dadanya, yakin dia sepenuhnya dan dia laksanakan. Bagi orang yang tertutup hatinya, kufur hatinya, dia akan tolak. Ini saya jelaskan jalan berfikir, jalan berfikir untuk kita tahu pikiran aku ni macam mana ni. Pikiran orang kafir ke pikiran orang beriman? Wahyu hanya dipercayai oleh insan, oleh manusia yang diberi hidayah, diyakini oleh orang yang diberi hidayah. Ada orang yang boleh dengar wahyu, boleh hafal wahyu, tapi dia tak yakin. Macam orientalis di negara-negara barat, dia mengajar hukum Islam, dia mengajar ayat Quran, dia mengajar daripada tajwid sampai kepada asbabun nuzul. Bila ditanya orang, kenapa anda tidak yakin, percaya? Belum dapat hidayah. Dia pun tahu dia tak dapat hidayah. Jadi hidayah itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dia beri kepada orang yang dia pilih. Berfikir secara wahyu boleh, tapi hidayah belum tahu. Berfikir secara ayat Quran boleh, tapi hidayah belum tahu. Hidayah itu Allah beri kepada orang yang akan terbuka hatinya untuk yakini hal-hal yang gaib dan balasan-balasan hari akhirat. Kemudian orang yang tetap di atas garis itu, garis perintah Allah, tak tergelincir, itu